Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami SP3 Santri Patriot Panji Pelopor. Di video ini kami akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, syarat wajibnya sholat, dan yang kedua ialah syarat sahnya sholat. Jadi syarat wajibnya sholat itu ada tiga. Ketika tiga komponen ini terpenuhi, maka seorang itu wajib melaksanakan sholat. Yang pertama ialah Islam. Dalam kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah dijelaskan, Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk dan kebahagiaan kepada manusia. Fala tajibu kafirin asliyin wala qadawaha ida aslama. Jadi orang kafir asli tidak wajib melaksanakan sholat dan tidak wajib mengqada sholatnya ketika ia masuk Islam. Sedangkan wa ammal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qadauha in ada ilal Islam. Jadi ketika orang murtad, dia wajib melaksanakan sholat dan wajib mengqada sholatnya. Maya murtad, misal ada seseorang yang Islam asli dari lahir sampai umur 18. Ketika umur 18 dia murtad. Ketika umur 20 dia kembali ke Islam, maka selama 2 tahun dia wajib mengqada sholatnya. Syarat wajibnya sholat yang kedua ialah baligh. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Jadi anak kecil itu tidak wajib melaksanakan sholat. Walakin yu'maroni biha ba'du sab'atu sinin. Jadi ketika anak kecil berumur 7 tahun, orang tuanya itu wajib memerintah anaknya untuk sholat, agar ketika dia sudah mencapai baligh, anaknya itu mencapai baligh, maka dia terbiasa melaksanakan sholat. Ketika umur 10 tahun, orang tua itu wajib memukul anaknya ketika anaknya tidak sholat. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Jadi tandanya baligh itu ada 3. Dalam kitab Taqrirus Syadidah dijelaskan, yang pertama itu ditinjau dari segi usia. Jika laki-laki atau perempuan berumur 15, maka dia sudah masuki tandanya baligh. Sedangkan tandanya baligh yang kedua ialah ihtilam, ini mimpi basah. Baik laki-laki ataupun perempuan ketika berumur 9 tahun. Jadi yang ketiga ialah haid. Haid ini khusus perempuan saja ketika berumur 9 tahun kurang 16 hari. Sedangkan syarat wajibnya sholat yang ketiga ialah berakal. Fala tajibu ala majnunin wa mang malik. Jadi ketika orang di situ gak berakal, misalnya orang ayan, orang mabuk, itu gak kena taklif untuk melaksanakan sholat. Sedangkan pembahasan yang kedua ialah tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama ialah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najis. Jadi bersihnya anggota dari hadas dan najis. Hadas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti kencing dan berak. Sedangkan hadas besar ialah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Contoh haid, wiladah, nifas, ihtilam, dan keluarnya mani. Sedangkan najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah najis muhaffafah, yang kedua ialah najis mutawasitoh, yang ketiga ialah najis muwalladah. Najis muhaffafah ialah najis yang ringan. Contoh, kencingnya bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang belum makan apapun selain ASI. Sedangkan najis yang kedua ialah najis mutawasitoh, yakni najis sedang. Di sini dibagi lagi, yakni najis hukmiyah dan ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata, yakni edatnya itu kelihatan. Sedangkan najis hukmiyah itu secara hukumnya saja edatnya itu tidak kelihatan. Contoh bekasnya kencing atau berak, di situ kita menghukumi najis, tapi najisnya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan najis muwalladah itu najis berat, yakni kalab wa khinzir, yakni najisnya anjing dan babi hutan atau anak dari keduanya. Jadi anjing dan babi hutan itu najis yang berat. Meskipun anak dari keduanya, contoh ketika anjing atau babi itu menikah dengan kucing, anaknya itu tetap najis. Syarat sahnya sholat yang kedua ialah satrul aurati bilibasi tahirin. Jadi menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Aurat dalam kitab Taqrirus Syadidah dijelaskan sesuatu yang wajib ditutupi dan haram dilihat. Sedangkan auratnya laki-laki ketika sholat itu bainah surrah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Sedangkan auratnya perempuan ketika sholat ialah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dijelaskan lagi bilibasi tahirin, jadi harus memakai pakaian yang suci. Ketika pakaian
itu najis, baik itu mengetahui atau lupa, maka sholatnya tetap harus diulangi. Sholatnya tidak sah. Sedangkan syarat sahnya sholat yang ketiga ialah al-wuqufu ala makani tohirin. Jadi tempatnya harus suci. Misal dia tempatnya ketika sholat, tempat sujud, tempat ruku itu harus tetap suci. Dan ketika seorang melaksanakan sholat tempatnya najis, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan syarat sahnya sholat yang keempat ialah al-ilmu bidukhulil wakti. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang cara mengetahui masuknya sholat. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya. Ketika seseorang itu tidak mengetahui waktunya sholat, maka sholatnya tidak sah. Misal dia sholat sebelum masuknya sholat, misal sholat duhur ketika jam 11, maka sholatnya tidak sah. Syarat sahnya sholat yang terakhir ialah istiqbalul kiblati, yakni menghadap kiblat, ail ka'bati. Jadi kiblatnya kita itu Ka'bah. Wa yajuzu tarkul kiblati, boleh kita meninggalkan kiblat fi halataini, di dalam kedua keadaan. Yang pertama ialah fi syiddatil khaufi, di dalam sangatnya takut. Contoh perang, ketika perang dia boleh tidak menghadap kiblat. Dan yang kedua ialah wafin nafilati fis safari ala rohilati, sholat sunnahnya orang bepergian itu atas kendaraan. Di sini konteksnya sholat sunnah ya. Jadi boleh tidak menghadap kiblat. Ini hanya sholat sunnah saja. Tapi kalau sholat fardu dia wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Untuk penjelasan tentang syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat, kita cukupkan sampai di sini saja. Jika terdapat kekeliruan tentang penjelasan saya di video ini, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.